Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Segel pembalik laut. Pedang 7 warna bersinar dan rantai logam seperti pithon hitam bersilangan satu sama lain dengan cara seperti kilat di langit. Mereka meledak menjadi suara jernih yang menggetarkan jiwa saat percikan api menyilaukan. Tubuh Medusa mundur. Wajahnya juga sangat serius. Setelah menelan beberapa tubuh spiritual, kekuatan pelindung Tai telah meningkat dengan jelas. Serangan liar dan ganas ini menyebabkan tangan Medusa menjadi sedikit mati rasa. Tubuh pelindung Tai berdiri di langit yang kosong. Tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap Medusa. Mulutnya mengeluarkan tawa aneh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pelindung Tai tidak memberi Medusa sedikit pun untuk mengatur napas. Tangannya bergerak dan rantai besar berwarna hitam seperti ular sanca memancarkan desiran angin bertekanan saat menyapu langit. Akhirnya, ia mengayun dengan keras ke arah Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa ketika dia dihadapkan dengan serangan cepat oleh pelindung Tai ini. Dou Qi yang kuat beredar di tubuhnya secara maksimal. Cahaya 7 warna cerah merembes keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti sosok cahaya 7 warna di langit. Pedang besar yang bersinar lebih dari 100 kaki diayunkan setiap kali pedang panjang di tangannya melambai. Ledakan energi yang menggetarkan jiwa meletus setiap kali pedang bersinar dan rantai seperti pithon hitam bertabrakan. Momentum ini memang layak menjadi pertarungan antara elit Du Zong. Ekspresi Xiao Yan, yang berada di luar medan pertempuran, menjadi semakin pucat saat pertempuran antara Medusa dan pelindung Tai benar-benar memasuki fase yang intens. Saat ekspresinya memucat, fluktuasi yang intens dari energi menakutkan perlahan menggumpal. Itu dibentuk dalam segel tangan yang bergerak cepat. Hati Ziyan di sampingnya dipenuhi dengan kecemasan saat melihat wajah Xiao Yan. Dia jelas tahu bahwa jika seseorang gagal melepaskan Dou Qi yang begitu kuat, ada kemungkinan serangan balik terjadi. Jika itu terjadi, tidak mengherankan bagi seseorang untuk menderita luka serius jika seseorang beruntung dan bahkan mungkin mati jika itu lebih serius. Meskipun dia cemas, dia tidak berani membuka mulut dan menyela. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu melindunginya. Jika ada yang datang dan menyela saat ini, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Xiao Yan. Sementara Xiao Yan menunggu dengan sungguh-sungguh, energi menakutkan yang menggumpal di segel tangan Xiao Yan tiba-tiba menjadi kacau. Suara teredam rendah juga keluar dari tenggorokannya. Hati Ziyan segera menjadi tegang setelah mendengar suara teredam. Dia menoleh untuk melihat hanya untuk melihat cemberut Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Jelas, dia merasa sangat kesulitan menggunakan Dou skill ini yang memiliki kekuatan menakutkan. Persyaratan minimum untuk menggunakan si Flipping Seal adalah seseorang harus memiliki kekuatan Dou Huang. Kekuatan Xiao Yan baru saja mencapai tahap ini. Biasanya, jika bukan karena dia berbeda dari ahli biasa Dou Huang, kemungkinan dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menggunakan si Flipping Seal dengan kekuatannya. Bagaimanapun, Dou Qi yang dibutuhkan untuk teknik Dou dengan kekuatan yang menakutkan benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, tingkat ketepatan yang dibutuhkan seseorang untuk mengontrol Dou Qi juga cukup keras. Xiao Yan memang menemui beberapa masalah saat ini. Meskipun dia pernah berlatih selama beberapa waktu di lembah kecil, masih ada beberapa resiko ketika dia ingin menggunakannya sesuai keinginannya dalam pertempuran. Salah satu contohnya adalah kali ini. Xiao Yan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyebarkan pikirannya setelah merasakan penerbangan yang agak sporadis dari Dou Qi yang kuat di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mencoba mengendalikannya agar tidak melarikan diri ke segala arah. Setelah itu,
dia buru-buru mengendalikan dan mengedarkan energi yang keluar itu di sepanjang pembuluh darah yang ditentukan. Dengan cara ini, kelelahan pikirannya luar biasa hebat. Namun, formasi segel tangan di dunia luar harus dijaga dengan ritme yang sama dengan sirkulasi Douqi. Kontrol yang tepat seperti itu bahkan menyebabkan Xiao Yan saat ini berebut. Jika kekuatan spiritualnya tidak lebih kuat dari orang biasa, kemungkinan dia akan gagal sekarang karena kendali yang tidak mencukupi. Meskipun demikian, kolaborasi antara segel tangan Xiao Yan dan Douqi secara bertahap menunjukkan beberapa tanda gangguan setelah dia dengan paksa mempertahankannya untuk sementara waktu. Beberapa Douqi yang pikirannya telah kehilangan kendali mulai secara acak menagih. Bahkan dengan tingkat kekuatan pembuluh darah Xiao Yan, masih mengeluarkan sedikit rasa sakit yang berkedut. Sialan, tidak ada yang salah kali ini. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat. Dia dengan paksa menahan kelelahan samar yang dipancarkan dari pikirannya saat dia dengan paksa menggunakan pikirannya untuk mengontrol kesepakatan antara Douqi dan transformasi segel tangannya. Di bawah kecemasan ini, situasinya menjadi semakin buruk. Akhirnya, Douqi di dalam tubuhnya mulai berputar-putar dalam masalah yang kacau. Ekspresi Xiao Yan akhirnya berubah saat merasakan kekacauan di dalam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan gagal menggunakan si Flipping Seal, tapi dia juga akan terluka parah karena serangan balik. Kekacauan di hati Xiao Yan baru saja melintas dan muncul saat dia menekannya secepat mungkin. Selama ada sedikit kesalahan pada saat ini, kemungkinan dia akan benar-benar gagal. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang bodoh sejak saat itu. Menjadi luar biasa kaya dalam pengalaman pertempuran, dia dengan jelas memahami pentingnya tetap tenang pada saat seperti itu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menekan kecemasan di dalam hatinya dan secara bertahap menarik pikirannya yang terfokus. Dia benar-benar berhenti mengendalikan Douqi yang kacau yang menyebabkan kekacauan di tubuhnya. Seolah-olah dia adalah pihak ketiga yang dengan tenang mengamati kekacauan Douqi yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, pergantian segel tangannya perlahan melambat. Xiao Yan telah benar-benar tenang mengikuti peningkatan fokus pikirannya. Di bawah ketenangan ekstrim ini, dia tampaknya telah memasuki kondisi misterius. Telinganya menjadi sangat tenang. Menarik! Teriakan pelan tiba-tiba terdengar jauh di dalam hatinya. Benang tipis, hampir seperti rambut, benang mental berkelebat seperti kilat ke segala arah. Akhirnya, mereka meraih Douqi yang kacau yang merembes keluar. Semuanya seperti banyak aliran kecil yang berkumpul dari segala arah sebelum akhirnya berkumpul bersama. Pikiran Xiao Yan didistribusikan dengan cara yang tidak sedikit tidak efisien. Di bawah kondisi yang sangat tenang seperti ini, hampir setiap utas pikirannya telah melepaskan efek maksimalnya. Dengan cara ini, gangguan dari serbuan Douqi sebelumnya segera menghilang. Ketika Douqi di dalam tubuhnya benar-benar terkendali, kerutan di alis Xiao Yan perlahan mengendur. Kecepatan perubahan segel tangannya tiba-tiba dipercepat. Bayangan-bayangan terbang. Sesaat kemudian, segel tangan itu tiba-tiba menegang pada segel yang aneh. Segel tangan Xiao Yan adalah satu dengan ibu jarinya menunjuk ke arahnya. Ke-10 jarinya dalam kondisi setengah luka seperti ular. Jari telunjuknya saling berhadapan, memberi orang perasaan misterius sekilas. Segel tangan Xiao Yan mengeras. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Cahaya yang menusuk keluar dengan cara seperti zat, menyebabkan jantung Ziyan berdetak kencang di sisinya. Douqi yang kuat dalam tubuh Xiao Yan mengalir di sepanjang jalur kinya dan tiba di tangan ini sementara segel tangan mengeras. Cahaya hijau giok cerah segera meletus dari tangannya. Lapisan kristal hijau giok yang aneh mengikuti segel tangan Xiao Yan dan melonjak keluar sementara cahaya-cahaya menyebar. Hanya dalam beberapa saat, kristal giok seukuran telapak tangan, dengan bentuk segel tangan, menempel di tangannya.
ruang di sekitar Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi saat segel tangan kristal giok muncul. Kekuatan kuat yang menyebar bahkan menyebabkan hati Ziyan merasakan tekanan. Energi menakutkan yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan perhatian para ahli di sekitarnya. Segera, banyak tatapan kaget ditembakkan. Akhirnya, mereka fokus ke tangan Xiao Yan. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam segel tangan kristal itu. Jenis energi menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan akan menyebabkan seorang ahli Do Huang merasakan ketakutan yang tulus. Secara alami sulit untuk penampilan segel tangan kristal giok untuk melarikan diri dari perhatian Medusa dan pelindung Tai. Ini terutama ketika mereka merasakan energi menakutkan yang bahkan seorang Do Zong tidak akan berani mengecilkannya dengan mudah. Wajah mereka berubah saat tatapan mereka langsung dilemparkan ke posisi sumber energi itu. Keduanya tercengang saat melihat bahwa energi menakutkan itu diciptakan oleh Xiao Yan. "Cailin, minggir!" Xiao Yan dengan tegas berteriak. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan saat mereka tiba-tiba dilemparkan ke arah dasi pelindung. Medusa ragu-ragu sesaat setelah mendengar ini. Dia samar-samar mengangguk dan 7 cahaya berwarna melintas dari tubuhnya. Segera, dia berubah menjadi sosok ringan yang dengan cepat mundur. "Segel pembalik laut!" Tubuh Medusa baru saja ditarik ketika hati Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan tangisan dingin. Dia meringkuk ibu jarinya dan segel tangannya dengan keras mendorong ke depan. Lapisan segel tangan kristal giok segera meninggalkan tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya kristal seukuran telapak tangan yang menuju ke protektor Tai dengan cara seperti kilat. Pelindung Tai terkejut saat melihat cahaya terang ditembakkan. Dia baru saja akan mundur ketika dia terkejut menemukan bahwa cahaya terang telah mengunci auranya. Ini, apa teknik Do ini? Bagaimana anak nakal itu bisa menggunakannya dengan kekuatan Do Huangnya? Mata pelindung Tai terfokus pada cahaya kristal yang melesat. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi khusyuk saat merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Dia menemukan bahwa dia tampaknya telah meremehkan pemuda ini sejak awal. Kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuh pelindung Tai. Energi bergelombang yang terkandung di dalam kabut hitam menyebabkan udara berfluktuasi. Kristal hijau giok meluncur di langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan kabut hitam. Pada saat ini, pelindung Tai akhirnya dapat melihat dengan jelas apa cahaya kristal ini. Segel kristal? Pelindung Tai dengan saksama mengerutkan kening saat melihat hal ini. Tatapannya segera menyapu melewati bentuk yang dibentuk oleh segel tangan dan untuk sesaat terkejut. Ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia tanpa sadar dan dengan tajam berteriak, ini sebenarnya adalah keterampilan segel dewa. Tak jauh dari sana, seluruh tubuh Xiao Yan gemetar saat mendengar teriakan tak disengaja ini oleh pelindung Tai. Niat membunuh di matanya melonjak. Orang ini sebenarnya bisa mengenali si flipping skill? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye bye.